Halo investor santai, ketemu lagi dengan saya Eros Purwita, masih dalam suasana lebaran ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama tim The Investor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin jika kami ada kesalahan. Kami mohon maaf dan harapannya teman-teman mau memaafkan kami. Dan kami minta doanya supaya The Investor ini bisa selalu eksis untuk memberikan informasi-informasi yang menarik tentang dunia saham. Ya. Oke, di video kali ini saya ingin menjawab atau meneruskan dari polling yang telah kami sharingkan beberapa waktu lalu di channel Telegram kami ya, yang dimana waktu itu kami men-share bahwa ada 123 juta pemudik di tahun 2023 ini. Berarti salah satu sektor yang diuntungkan adalah sektor transportasi. Nah, melalui channel Telegram tersebut, di banyak kolom komentar ya, ada 3 emiten yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas nih. Yaitu yang pertama adalah saham Bird ya, atau Bluebird. Kemudian yang kedua saham Auto, dan yang ketiga saham Asa. Dan dari ketiga saham ini, pilihan terbanyaknya ada di saham Bird ya. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas sekilas mengenai saham Bird atau emiten Bluebird. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman juga ikut join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel tersebut, teman-teman bisa masuk melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Cuman sekali lagi, join di channel Telegram tersebut lewat link saja ya, link yang ada dalam deskripsi di video ini saja. Jangan di-searching, takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, selamat menonton. Nah, sebelum kita bahas mengenai apakah saham Bird saat ini masih murah atau tidak, kita lihat dulu pergerakan harga saham Bird dalam jangka panjang. Nah, saham Bird sendiri baru IPO tahun 2014 lalu dan sempat menyentuh level tertingginya di harga 12.500 ya, sebelum akhirnya harga saham Bird jatuh ya sampai di level dasarnya di tahun 2020 lalu saat waktu COVID kemarin ya, saat terjadi pandemi COVID-19 kemarin yang membuat harga sahamnya jatuh di level 800-an. Ya, sebelum akhirnya menjelang lebaran kemarin harga saham Bird ditutup di harga 1.665. Nah, kalau kita lihat histori tadi teman-teman sekalian ya, di tahun 2020 harga saham Bird itu jatuh ke level dasar di harga 800. Tahun 2019-nya harga saham Bird itu pernah dihargai di level sekitar 3 ribuan. Artinya kalau kita lihat dari harga sekarang 1.600 ke harga 3.000 alias ketika sebelum terjadi pandemi COVID-19 itu masih ada ruang kenaikan yang cukup tinggi ya, hampir 100%. Nah, sekarang apakah bisa atau apakah ada potensi untuk harga sahamnya seperti tahun 2019 kemarin? Kita lihat kinerjanya. Nah, kita bicara mengenai kinerja dalam jangka panjang secara historinya, di mana dari tahun 2015 sampai tahun 2020 kinerja dari Bluebird sendiri tertekan. Yaitulah kenapa harga saham Bird itu juga turun. Karena saya selalu berpendapat ya atau berprinsip bahwa harga saham itu akan mengikuti kinerjanya dalam jangka panjang. Jadi ketika kinerjanya turun, ya otomatis harga sahamnya juga turun. Salah satu faktor yang membuat kinerja Bluebird tertekan adalah adanya startup ride-hailing, di mana kalau kita bicara mengenai perusahaan-perusahaan startup yang bergerak di bidang transportasi atau ride-hailing ini adalah seperti Uber, Gojek, dan juga Grab. Nah, mereka bertiga ini sangat bersaing waktu itu ya, di mana ketiga perusahaan ini atau ketiga startup ini mereka sedang membakar duit untuk membuat atau untuk menggrab atau untuk mendapatkan customer sebanyak-banyaknya dengan tarif yang sediskon-diskonnya. Dan itulah yang membuat kinerja Bluebird tertekan ya, karena persaingannya makin ketat waktu itu. Akhirnya di tahun 2017, Bluebird memutuskan untuk berkolaborasi dengan Gojek. Ya, jadi alih-alih Bluebird ingin bersaing dengan 3 perusahaan startup ini, ya Bluebird memilih untuk berkolaborasi dengan Gojek. Di mana kolaborasi ini sudah berlangsung cukup lama ya, dari tahun 2017 sampai sekarang, sampai tahun 2023 ini kerjasamanya masih ada. Ya, jadi kalau teman-teman buka aplikasi Gojek, di situ ada menu Go Bluebird, yang artinya kita bisa pesan Bluebird
dari aplikasi Gojek ya. Padahal Bluebird sendiri juga punya aplikasi sendiri yaitu My Bluebird. Menurut saya kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak ya. Di sisi Gojeknya misalkan, Gojek sendiri adalah perusahaan startup yang dia ini tidak punya aset tetap alias tidak punya armada. Dengan bergabungnya Bluebird ke dalam Gojek, maka Gojek bisa mengakses armada dari Bluebird, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi Bluebird-nya, ya otomatis Bluebird juga akan mendapatkan tambahan customer dari para customer Gojek itu sendiri. Nah, informasi menarik lainnya adalah di tahun 2020 lalu, Gojek melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu membeli saham Bluebird ya sebanyak 4% dari total saham yang beredar dari Bluebird di harga premium. Ya, di mana harga beli Gojek waktu itu adalah di harga 3.800 per lembar sahamnya, alias harga yang sangat premium dibandingkan dengan harga sekarang yang di mana harga Bird saat ini berada di level 1.600-an. Kemudian informasi terbaru di tahun 2023 ini sekitar bulan April ya, masih di bulan April ini, direktur utama dari Bluebird sendiri masih terus memborong saham Bluebird yang dimana kalau kita baca laporan keterbukaan informasinya, harga rata-rata yang dibeli oleh Pak Sigit Priawan ini rata-rata di harga 1.700-an. Sebenarnya dari serangkaian kejadian tadi bisa kita simpulkan bahwa harga saham Bluebird saat ini itu masih under value, yang dimana di harga 1.665 itu masih menunjukkan level PBV 0,8 kalinya, yang dimana ROE atau kinerja di tahun 2022 kemarin sudah mencapai level 6,8% atau sudah di atas level tahun 2019, yang dimana harga saham Bluebird saat itu di tahun 2019 pernah menyentuh level 3.000 ya. Jadi ada alasannya juga kenapa direktur utamanya masih membeli saham Bluebird, karena kinerja di tahun 2022 kemarin itu sudah melebihi tahun 2019-nya atau sudah melebihi sebelum pandemi. Itulah kenapa kalau menurut saya pribadi di harga 1.665 masih kategori under value. Oke, mungkin itu sekilas pandangan saya tentang saham Bluebird ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.